Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Profesor Mahmud MD, yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat FKKMK UGM, Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, dan Direktur Rumah Sakit Mitra FKKMK, para mantan dekan dan mantan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, para guru besar di lingkungan FKKMK, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus Kagama Kedokteran, pengurus Potma, pengurus Dharma Wanita, para mitra, Ibu dan Bapak Sivitas Akademika yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur yang sedalam-dalamnya, karena pada hari ini kita diberi anugerah berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat berkumpul bersama. Mudah-mudahan dengan anugerah ilahi tersebut kita bisa menggunakan untuk yang terbaik dalam hidup ini, insya Allah. Ibu bapak yang berbahagia, sebulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, ditatar, diuji iman kita oleh Allah. Sebulan penuh kita berupaya melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan kembali berikrar untuk sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Pertanyaan kita pada diri kita sendiri, apakah kita termasuk dalam orang-orang yang lulus ujian? Idul Fitri merupakan hari kemenangan yang kita nanti-nanti, dan karenanya hablum minallah, hablum minannas harus benar-benar kita imbangkan, kita serasikan, agar kita termasuk orang yang beriman yang sempurna. Banyak amal soleh di bulan Ramadan dengan penuh ikhlas, dan insya Allah kesalahan-kesalahan kita akan diampuni. Juga sesama insan bila terdapat salah, maka hari raya Idul Fitri kita saling memaafkan, ridho meridhoi, sehingga rasa ganjalan sama sekali hilang sudah. Kiranya jiwa Idul Fitri benar-benar terdapat dalam jiwa orang-orang yang beriman. Ibu dan bapak yang saya muliakan, marilah pada hari baik, hari kemenangan ini, kita tingkatkan persaudaraan sesama umat, karena persaudaraan merefleksikan kesempurnaan iman seseorang. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari, tidak sempurna iman seseorang dari kalian, sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai saudara dirinya sendiri. Lebih dari itu, keluhuran makna dan nilai persaudaraan ini di dalam Islam bukan hanya sekedar imbauan, tetapi merupakan perintah yang mesti ditaati, dan bila dilanggar berdampak pada murka Allah. Seperti dalam firman-Nya Al-Hujurat ayat 11. Hai orang beriman, jangan suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Dan jangan kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan sebutan yang mengandung ejekan, karena seburuk-seburuk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ibu dan bapak, persaudaraan di antara kita, persaudaraan yang mestinya kita ciptakan bukan suatu utopia atau suatu yang mustahil, tetapi banyak tantangan. Mungkin dalam kesempatan ini saya menyebutkan 3 tantangan terberat. Yang pertama adalah jiwa yang tidak terawat. Karena ukhuwah sangat erat dengan iman. Iman merupakan sentuhan hati dan gerakan jiwa. Maka jika jiwa dan hati tidak diperhatikan, akan menjadi ladang subur untuk munculnya virus perpecahan persaudaraan. Yang kedua adalah lidah yang tidak dikendalikan. Karena memelihara lidah merupakan tanda kesempurnaan iman. Nabi SAW bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Karena dari ucapan-ucapan tersebut muncul bibit-bibit perpecahan. Yang ketiga adalah lingkungan yang kurang kondusif, yang merupakan salah satu faktor utama keretakan hubungan persaudaraan orang-orang yang beriman. Saling hasut, budaya pamer, ria, hedonis, materialistis, perilaku destruktif, menyebar isu tidak benar. Ingat pesan berharga Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang yang soleh dengan yang tidak soleh, ibarat pembawa minyak wangi dan peniup bara. Pembawa minyak wangi bisa memberikan minyak wanginya padamu, atau minimal kamu menikmati harum wanginya. Peniup bara api bisa membakar bajumu, atau kamu memperoleh bau tidak sedap. Ibu dan bapak yang saya cintai, berbahagia sekali pada hari ini nara pencerah yang hadir di antara kita semuanya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan menjadi amal jariah Profesor Muhammad Mahfud, MD, SH. Saya kenalkan sedikit. Beliau adalah pakar hukum tata negara asal Madura, yang lengkap karirnya mulai dari dosen, seorang eksekutif, menjadi menteri, ataupun legislatif, anggota DPR, dan yudikatif, ketua Mahkamah Konstitusi. Dan satu catatan lagi, beliau termasuk dalam daftar 200 dai katanya, bersertifikat. Dan ada catatan yang menarik, karena orang sering bertanya, apa maksudnya nama Profesor Mahfud MD? Karena ternyata MD itu adalah tambahan dari inisial ayahandanya. Karena pada waktu menjadi murid di SMP ada dua nama yang sama. Namanya sama-sama Mahfud. Sehingga diberi nama inisial MD. Mahmudin dari ayahandanya. Beliau berasal dari Sampang, Madura, menempuh luar biasa 2 jenis pendidikan, yaitu agama dan umum, mulai dari kecil dini, mengenyam pendidikan guru agama negeri di Pamekasan, pendidikan hakim Islam negeri di Yogyakarta, dan studi di 2 universitas sekaligus, jurusan sastra Arab di Universitas Gadjah Mada, dan jurusan hukum tata negara di Universitas Islam Indonesia. Gelar master dalam bidang ilmu politik di Universitas Gadjah Mada, dan gelar doktor ilmu hukum tata negara di tahun 93 dari Universitas Gadjah Mada, dan mendapatkan guru besar dalam usia yang sangat belia, usia 43 tahun, bidang politik di tahun 2000. Moto beliau yang mungkin perlu kita cermati bersama, bangunlah demokrasi yang junjung tinggi amanah dan akhlakul karimah. Terakhir, izinkan saya menyelipkan satu harap pada kesempatan ini. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apapun lingkungannya dulu, dan seburuk apapun perangainya di masa lalu, berilah kesempatan seseorang untuk berubah. Tidak perlu menghakimi orang lain karena keburukannya. Biarlah sang penyelenggara hidup yang berdaulat sepenuhnya atas kita. Karena hanya Dia yang tahu waktu dan kondisi yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Menutup sambutan ini, taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.